atau sejak dilahirkan, ya. Di negeri Pasai, banyak ulama besar dari negara asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Sunan Giri dan Maulana Makdum Ibrahim. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishak maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Sunan Giri dikaruniai ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung berasal dari Tuhan, hingga kecerdasan otaknya seolah tiada bandingannya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad, dan Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Sunan Giri dalam perilakunya sehari-hari, sehingga antara benar bila ia mempunyai ilmu tingkat tinggi. Ilmu yang sebenarnya hanya pantas dimiliki ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberi gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Dan yang ketiga, sampai saat itu Sunan Giri dijuluki sebagai Syekh Maulana Ainul Yakin, dan Sunan Giri mendirikan pesantren. Sesudah berumah tangga, Sunan Giri makin giat berdagang dan berlayar antara pulau. Sambil berlayar, itu pula beliau menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya. Ia ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Ia pun minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Siapa nama ibunya? Ya, nama ibunya adalah Nyai Ageng Pinatih, yang kaya raya itu tidak keberatan. Setelah meminta izin dengan ibunya, lalu Sunan Giri benar-benar fokus untuk mendirikan pesantren dan terus fokus menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok negeri, terutama di daerah Gresik dan Demak. Dan yang keempat yaitu peresmian Masjid Demak. Dalam peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan agar dibuka dengan pertunjukan wayang kulit yang pada waktu itu bentuknya masih wayang beber. Apa wayang beber? Yaitu gambar manusia yang dibeber pada sebuah kulit binatang. Usul Sunan Kalijaga ditolak oleh Sunan Giri karena wayang yang bergambar manusia itu haram hukumnya dalam ajaran Islam. Demikian menurut Sunan Giri. Jika Sunan Kalijaga mengusulkan peresmian Masjid Demak dengan membuka pagelaran wayang kulit, kemudian diadakan dakwah dan rakyat berkumpul boleh masuk setelah mengucapkan syahadat. Artinya, rakyat ini boleh memasuki masjid kalau dia sudah bersyahadat atau masuk agama Islam. Karena pada saat itu wilayah di Demak masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Sunan Giri mengusulkan agar Masjid Demak diresmikan pada saat hari Jumat sembari melaksanakan sholat Jumat. Lalu Sunan Kalijaga yang berjiwa besar kemudian mengadakan kompromi dengan Sunan Giri. Sebelumnya Sunan Kalijaga telah mengubah bentuk wayang kulit sehingga gambarnya tidak bisa disebut sebagai gambar manusia lagi. Bahkan lebih mirip karikatur seperti bentuk wayang yang ada sekarang ini, ya.
Nah, jadi itu adalah yang peresmian Masjid Demak ini itu yang akan diresmikan pada Sunan Giri pada saat itu. Kemudian yang kelima adalah jasa-jasa Sunan Giri. Jasa Sunan Giri yang terbesar tentu saja perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, bahkan ke Nusantara, baik dilakukannya sendiri sewaktu masih muda sambil bergadang atau berdagang, ataupun melalui murid-muridnya yang ditugaskan keluar pulau. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar, seorang wali yang dianggap murtad karena menyebarkan paham panteisme dan meremehkan syariat Islam yang disebarkan para wali lainnya. Dengan demikian, Sunan Giri ikut menghambat tersebarnya aliran yang bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuen membawa dampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Islam yang disiarkannya adalah Islam yang sesuai ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dicampuri kepercayaan atau adat istiadat lama. Di bidang kesenian, beliau juga berjasa besar karena beliaulah yang pertama kali menciptakan tembang, asma radana, dan pucung. Beliau pula yang menciptakan tentang dolanan anak-anak yang bernafas Islam, misalnya jamuran, gendi perit, jor, gula ganti, cublak-cublak suang, ilir-ilir, jithungan, dan delikan. Jadi jasa-jasa Sunan Giri ini sangat banyak sekali untuk menyebarkan agama Islam sampai ke seluruh pelosok di negeri Nusantara ini. Nah, ini anak-anak, berikut kita lihat pondok pesantren yang Sunan Giri pernah belajar, yaitu di Pondok Pesantren Sunan Ampel. Dan yang kedua, di sini terlihat perjuangan Masjid Demak yang pernah diperjuangkan oleh Sunan Giri. Nah, jadi keseluruhan ini adalah perjuangan Sunan Giri. Baiklah anak-anak, berikut adalah penjelasan tentang Sunan Giri. Mudah-mudahan kita semua dapat mempelajarinya dengan baik. Anak-anakku sekalian, berikut Bapak akan memberikan latihan tentang sejarah Sunan Giri. Yang pertama, Sunan Giri bersahabat dengan putra Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan siapa nama putra Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bersahabat dengan Sunan Giri? Dan yang kedua, Sunan Giri dilahirkan pada tahun berapa? Yang ketiga, siapa nama putri Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menikah dengan Sunan Giri? Dan yang keempat, Sunan Giri belajar agama Islam di Pasai atau di daerah. Dan yang terakhir, di antara contoh-contoh dolanan anak yang diciptakan Sunan Giri adalah, baik anak-anak, itulah soal pada pekan kali ini. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa untuk pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan.
Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.